Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ingin ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Mystery of Three Number atau Misteri Angka 3. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini, apa makna serba angka 3? Silsilah Yesua 3 kali 14 turunan. Pemberitaan Tuhan Yesua 3 kali. Lama di perut bumi 3 hari. Kebangkitan hari ketiga. Saya katakan bahwa untuk menerangkan ini jelas saya tidak mungkin pakai WA. Dan saya belum merenungkan. Jadi saya belum bisa memberi balasan. Namun demikian, saudara-saudara, saya katakan coba nanti saya akan pelajari. Ternyata kalau saya perhatikan angka 3 ini sangat dominan sekali di dalam kitab suci. Bahkan saya bisa menemukan lebih banyak lagi segala sesuatu yang selalu mengarah kepada angka 3. Lalu maksudnya apa ini, saudara? Nah, coba kita lihat. Hal yang pertama adalah Yesua itu bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa harus 3, saudara-saudara? Nah, ini nanti di bagian belakang saya akan kasih tahu kepada saudara. Ini saya hanya akan tunjukkan bahwa angka 3 itu sangat dominan sekali di dalam kitab suci. Yesua bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian kita melihat Yesua ketika mengajak 3 orang, Yohanan, kemudian Yakov dan Kefa, naik ke atas bukit, dan di sana ada 3 fenomena. Ada Mose, ada Elia, dan Yesua. Kenapa 3, saudara-saudara? Pernahkah kita merenung? Iya ya, kenapa yang diajak kok cuma 3 murid? Kenapa bukan 4? Padahal muridnya kan ada 12. Yang tentu saja, kalau saya terangkan satu persatu, wah ini mau sampai kapan, saudara? Karena apapun yang berurusan dengan angka 3, ini sangat banyak. Ya. Kemudian, ketika disalib, kita melihat yang disalib pun ada 3 orang. Bahkan Yesua pun tergantung di atas kayu salib selama 3 jam. Selalu 3. Kemudian kita melihat juga Yesua ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Dan itu pun Yesua mengacu kepada tanda Yonah atau tanda Yunus. Yonah atau Yunus berada di perut ikan selama berapa? 3 hari 3 malam. 3 lagi, saudara ya. Makanya saya kasih judul materi saya adalah Mystery of Three Number. Ada misteri pada angka 3. Kemudian Yesua pada waktu berada di padang gurun juga dicobai oleh setan berapa kali? 3 kali, saudara. Masih angka 3. Di tabernakel Mose ada 3 ruang. Ada yang namanya halaman, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. 3 lagi, saudara. Kemudian kita juga melihat
ada 3 manifestasi dari Tuhan, yaitu sebagai Bapa yang adalah pencipta, sebagai Putra yang adalah penyelamat, dan Roh Kudus sebagai penolong. Disebut Bapa, itu bukan saja dia pencipta, tetapi dia adalah penguasa alam jagat raya ini. Disebut Putra, itu adalah Yahweh yang tidak kelihatan mata, sekarang bisa nampak oleh mata dan bisa dijamah. Itu sebabnya Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia. Sementara Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu adalah penolong. Penolong yang memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi tantangan, kita ditolong oleh Roh Kudus. Kemudian, ada 3 orang malaikat yang menjumpai Abraham dan memberitahukan bahwa tahun depan akan punya anak. Pada waktu itu Abraham sudah berusia lanjut, sudah hampir 100 tahun umurnya, saudara, dan belum memiliki anak. Pada waktu itu Abraham didatangi oleh 3 orang malaikat yang memberitahu bahwa tahun depan kamu akan memiliki seorang anak, kamu akan menggendong anak. Cuman pada waktu itu Sarah tidak percaya, sehingga dia tertawa. Dan di situ Tuhan tunjukkan kuasanya. Tahun depannya betul-betul dia memiliki anak. Walaupun pada waktu itu sempat Abraham mengikuti sarannya Sarah. Sarah berpikir, ya mungkin bisa saja kamu punya anak, tapi bukan dari rahim aku, tapi dari rahim budakmu itu loh, si Hagar. Kalau itu masuk akal, kalau saya kan nggak masuk akal, orang saya sudah berhenti haid. Tapi Tuhan katakan kamu akan memiliki anak. Dan faktanya betul punya anak. Tetapi yang saya ceritakan di sini adalah 3 orang yang mendatangi. Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 4? Kemudian Abraham, dalam tradisi Yahudi, setiap kali menyebut Tuhan Sang Pencipta, itu selalu berkata Yahweh itu adalah Tuhannya Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Selalu 3 yang disebut, saudara. Kemudian kita melihat ketika Samuel sedang tidur, Bapak Yahweh memanggil Samuel sampai 3 kali. Pertama dipanggil Samuel, Samuel, dia bangun. Wah, suara siapa? Dia datang ke Imam Eli. Dia tanya, apakah Bapak tadi panggil saya? Enggak, tidurlah, tidur lagi. Dia tidur lagi. Dipanggil lagi, Samuel, Samuel, untuk yang kedua kali. Wah, dia bangun, dia tanya lagi sama Imam Eli. Tadi Bapak panggil saya? Enggak, tidurlah. Lalu dipanggil kembali, saudara. Dan waktu itu Imam Eli langsung tahu, oh itu berarti Tuhan yang manggil. Nanti kalau dia panggil lagi, ngomong, ini aku Tuhan. Betul, ketika dia tidur, panggil lagi, saudara, untuk yang ketiga kalinya. Kenapa harus 3? Kemudian kita lihat 3 hukuman pilihan buat Daud, saudara. Kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel 24 ayat 12 sampai 13 akan jelas. Saya pikir kita perlu lihat ya ayatnya, saudara, agar kita membaca kitab suci pada pagi ini.
Di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-24, dan kita akan membaca ayat 12 sampai ayat 13. Pergilah dan haruslah engkau berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Yahweh. Aku akan menyiapkan 3 hal bagimu. Engkau harus memilih salah satu daripadanya, dan aku akan melakukan bagimu. Dan datanglah Gad kepada Daud dan memberitahukan kepadanya serta mengatakan, akan datang 7 tahun kelaparan kepadamu di negerimu. 1. Atau engkau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama 3 bulan, dan mereka itu mengejarmu. 2. Atau 3 hari itulah yang akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah dan lihatlah apa yang harus aku kembalikan kepada dia yang mengirimkan perkataan kepadamu. Nah, saudara, di sini Bapak Yahweh menghukum Daud, disuruh milih 3 hukuman yang menurut dia nyaman. Ayo kamu pilih hukuman apa yang akan aku timpakan. Ada 3 jenis hukuman. Kita lihat lagi yang lain, yaitu Yesua. Yesua mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3, jalan, kebenaran, dan hidup. Kita lihat angka 3 lagi. Yesua memberi makan 5.000 orang, mulai dengan angka 7, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Ini simbol kemakmuran. Sisanya berapa? 12 bakul. Nah ini 5.000 plus 7, kalau kita pakai angka 5.000 plus 7 sama dengan 12. 12 itu sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. 12 itu 1 plus 2 sama dengan 3. Selalu ada keterlibatan angka 3 di situ, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya yaitu Yesua bikin mujizat di Kana juga pada hari yang ketiga. Kenapa bukan hari yang keempat? Nah ini kan cukup unik sebetulnya, saudara. Ya, angka 3 ini sangat dominan sekali. Kemudian kita melihat di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda. Tongkat Harun yang bertunas, kemudian roti mana, dan kedua loh batu. Kedua loh batu ini dihitung 1 karena itu satu kesatuan. Ada 3 benda, saudara-saudara. Kemudian kita melihat misteri angka 3 dibalik keselamatan dari 144.000 bangsa Israel dari 12 suku. Kalau kita menggunakan pola hitungan, pola Yehudi, maka 1 plus 4 plus 4 plus 0 plus 0 plus 0 angkanya 9. Dan ini adalah merupakan kelipatan dari angka 3. Selalu ada keterkaitan dari angka 3. Kemudian ada 3 penghulu malaikat besar yang bernama Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kemudian juga ada 3 persembahan orang Majus. Bukan 3 orang Majus ya, tapi 3 persembahan orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian ada 3 pemuda yang imannya excellent. Pada waktu dia disuruh menyembah patung buatan raja. Kenapa kok 3 pemuda, saudara? Jadi selalu ada kaitannya dengan angka 3.
kita juga melihat ada 3 konsep kerohanian, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita lihat yang lain lagi, yaitu Kefa menyangkal Yesua 3 kali. Nah, ini pada waktu kemarin saya ke Israel, saudara-saudara, saya diberitahu oleh tour leadernya, yaitu Bapak R.S. Sasson. Beliau ini adalah seorang mesianik yang tadinya tidak percaya kepada Yesua. Dia katakan begini, saudara, Anda tahu nggak, ketika Kefa menyangkal Yesua, itu ada tanda. Katanya tanda apa, saudara? Suara ayam. Dia katakan itu sebetulnya salah. Bukan suara ayam, tetapi suara shofar. Karena setiap pergantian waktu jaga, itu orang membunyikan shofar, saudara. Nah, waktu dibunyikan, itu bunyinya kan kan gitu ya. Nah, orang itu dengar ngertinya itu ayam. Sehingga ditulis ayam. Padahal shofar, saudara. Jadi kalau diterjemahkan ayam, itu sebetulnya terjemahan yang meleset. Dan memang kalau saya perhatikan selama saya di Israel, saya tidak pernah melihat ada ayam yang keluyuran. Nggak ada, saudara. Kecuali ayam yang ada di piring. Nah, itu baru ada, saudara. Ayam yang tinggal makan, ya. Tapi kalau ayam keluyuran kayak di Indonesia nggak ada. Saya tidak melihat di sana. Kenapa Bapak R.S. Sasson juga menceritakan bahwa Yesua itu bukan tukang kayu, tetapi Yesua adalah tukang batu. Tepatnya adalah tukang pemahat, saudara. Dan di sana perabotan semuanya terbuat dari batu. Kursi dari batu, meja dari batu. Jadi kayu itu hanya interior-interior kecil. Makanya Yesua itu dikenal sebagai tukang pahat. Sama seperti suara yang dikatakan suara ayam. Itu sebetulnya adalah suara shofar yang dibunyikan pada saat pergantian waktu jaga. Dan di situ Kefa menyangkal 3 kali. Kemudian Yesua juga berdoa 3 kali dengan ucapan yang sama. Kita bisa lihat juga di dalam kitab Matius atau kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-44. Dan setelah meninggalkan mereka sambil maju lagi, dia berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan perkataan yang sama. Kemudian datanglah dia kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah terus dan beristirahatlah. Jadi di situ Yesua berdoa ketiga kalinya dengan ucapan yang sama. Kemudian Yesua juga bertanya kepada Kefa selama 3 kali. Simon, anak Yohanan, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tanya lagi 2 kali, jawabannya sama. Tanya lagi 3 kali. Angka 3 tetap dominan, saudara-saudara. Nah, kalau saya cari lagi, akan ketemu banyak, saudara. Tapi saya pikir, sudahlah. Yang penting saudara tahu betapa banyaknya angka 3. Dan angka ini sangat dominan sekali, saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa maksud dari angka itu? Angka 3 itu menunjukkan kebenaran. Kenapa kebenaran, saudara? Karena secara hukum,
Kebenaran suatu perkara itu bisa dibuktikan dengan adanya 3 orang saksi. Ini kalau kita bicara dalam ranah hukum, saudara. 3 orang saksi itu sudah bisa mensahkan bahwa itu sebuah kebenaran. Oleh karena itu, kenapa harus angka 3? Maka kita ketemu bahwa angka 3 itu berbicara tentang kebenaran. Sesuatu yang tidak bisa diubah atau diganggu gugat. Ini yang kedua. Kenapa harus angka 3? Angka 3 itu berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa diubah atau diganggu gugat. Pengulangan suatu pernyataan hingga 3 kali berturut-turut meneguhkan atau menekankan kebenaran. Coba kita baca di dalam kitab Maaseh Lihim atau kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, dan kita akan membaca ayat yang ke-9. Di situ ada satu cerita, saudara-saudara, tentang Kefa atau Petrus yang mendapatkan penglihatan. Dan penglihatan itu sampai 3 kali. Saya akan bacakan, ya, sampai ada kita ketemu kata 3. Dan keesokan harinya, kira-kira jam ke-6, sementara orang-orang itu ada dalam perjalanan dan mendekati kota itu, Petrus atau Kefa naik ke atas atap rumah untuk berdoa. Dan dia menjadi lapar dan ingin makan. Tetapi ketika hal-hal itu sedang dipersiapkan, suatu keadaan setengah sadar turun ke atasnya. Dan dia melihat langit yang terbuka. Dan sebuah wadah seperti kain lebar yang terikat pada keempat sudutnya yang turun kepadanya dan dibiarkan turun ke atas tanah. Dan di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki 4 dari darat, dan binatang-binatang buas, dan binatang-binatang merayap, dan burung-burung di udara. Dan datanglah suara kepadanya, "Hai Petrus, bangun, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus berkata, "Tidak ya Tuhan, karena aku tidak pernah makan setiap yang cemar atau najis." Dan suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya. "Apa yang Elohim tahirkan, janganlah engkau mencemarkannya." Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu wadah itu terangkat kembali ke langit. Nah, ayat ini sekaligus saya terangkan, saudara. Karena banyak orang-orang Kristen pada umumnya mengacu pada ayat ini yang mengatakan bahwa makanan itu semuanya halal. Makan babi juga enggak apa-apa. Karena apa? Karena sudah dikuduskan katanya. Tapi saya katakan, ini bukan bicara makanan, saudara. Tapi ini bicara tentang bangsa-bangsa yang pada waktu itu ada budaya di luar orang Yahudi itu adalah binatang-binatang najis. Itu sebabnya Petrus diberi penglihatan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan hendak mempertobatkan seseorang yang bernama Kornelius. Kornelius itu orang bukan Yahudi. Dan itu diibaratkan seperti binatang-binatang najis. Jadi penglihatan Petrus itu tidak menyangkut masalah makanan. Makanan tetap mengikuti pola Torah. Tidak bisa diganggu gugat, saudara-saudara. Jadi, di sini kita tahu bahwa angka 3 itu membuktikan sesuatu yang tidak bisa diubah atau diganggu gugat. Kalau sesuatu sampai diulangi 3 kali, itu tandanya sangat penting sekali. Dan sesuatu yang betul-betul mutlak, itu arti dari angka 3. Kemudian, saudara-saudara, angka 3
di dalam huruf Ibrani itu memiliki nilai 3 adalah huruf Gimel. Gimel itu artinya kaki. Gimel juga bisa berarti onta. Dan Gimel juga bisa berarti kebanggaan atau pride. Lalu pertanyaannya, untuk apa saya tahu hal ini? Jawabannya adalah jika saudara berhadapan dengan sesuatu momen penting, akan mencapai puncaknya setelah 3 kali. Artinya kalau saudara menghadapi satu tantangan, sekarang jangan menyerah, saudara. Dapat tantangan besar lagi, jangan menyerah. Biarkan sampai 3 kali, jangan menyerah. Tantangan itu pasti akan berakhir. Dan ketika kita tidak menyerah saat menghadapi banyak tantangan, maka saya katakan kemenangan selalu datang di pihak kita. Karena Bapa Yahweh yang memberikan pertolongan untuk kita semua. Amin. Jadi itulah angka 3, saudara. Sangat penting sekali kita memahami hal ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan yakinlah, karena kebenaran ada di dalam diri kita, maka kitalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.